Rekan-rekan sekalian, penyidik juga telah melaksanakan pemeriksaan mendalam dengan scientific crime investigasi, termasuk dengan alat bukti yang ada, dan sudah dilakukan gelar perkara. Maka penyidik telah menetapkan saudari PC sebagai tersangka. Istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, resmi menjadi tersangka pembunuhan Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat. Putri yang menjadi peran utama dalam drama Duren 3 hanya satu kali muncul ke publik saat menjenguk suaminya di Makobrimob Kelapa II Depok. Saya mohon doa biar kami sekeluarga cepat menjalani masa yang sulit ini. Dan saya ikhlas memaafkan segala perbuatan yang kami dan keluarga alami. Di awal mencuatnya kasus ini, Putri Chandrawati diposisikan sebagai korban pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir Joshua. Peristiwa di Duren 3 8 Juli lalu berakhir dengan tewasnya Joshua. Ibu sempat tertidur. Nah, pada saat itu tidak diketahui oleh orang lain, tiba-tiba Brigadir J masuk dan kemudian melakukan pelecehan terhadap ibu. Namun Verdi Sambo masih tetap konsisten dengan pernyataannya. Dalam berita acara pemeriksaan oleh tim sus, Verdi mengaku tindakan Joshua terhadap istrinya di Magelang melukai harkat dan martabatnya. Bahwa di dalam keterangannya, tersangka FS mengatakan bahwa dirinya menjadi marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya PC yang telah mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga yang terjadi di Magelang yang dilakukan oleh almarhum Joshua. Oleh karena itu, kemudian tersangka FS memanggil tersangka RR dan tersangka RE untuk melakukan pembunuhan, untuk merencanakan pembunuhan terhadap almarhum Joshua. Syukur ini tersangka bunyi, ngomong. Kalau nggak ngomong sekalipun tidak ada masalah. Kita sudah punya alat bukti untuk memberikan sangkaan terhadap yang bersangkutan dan siap untuk kita bawa ke pengadilan. Hingga pada tanggal 12 Agustus atau tepat 1 bulan setelah kasus pembunuhan Brigadir Joshua mencuat ke publik, pemeriksaan kasus dugaan pelecehan seksual dihentikan. Berdasarkan hasil gelar perkara tadi sore, kedua perkara ini kita hentikan penyidikannya karena tidak ditemukan peristiwa pidana. Ya, bukan merupakan peristiwa pidana, sebagaimana rekan-rekan ketahui bahwa saat ini juga Bareskrim menangani LP atau laporan polisi terkait dugaan pembunuhan berencana dengan korban almarhum Brigadir Joshua. Oleh karena itu, berdasarkan hasil gelar tadi saya sampaikan perkara ini dihentikan penanganannya. Putri dijerat dengan pasal 340 subsidiar 338 Jungto, pasal 56 Jungto, pasal 56 KUHP, pasal yang sama untuk menjerat Verdi Sambo, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati. Sementara Barada Richard Eliezer terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Halo, selamat sore pemirsa, kita berjumpa di Newsroom Weekend, ruang Anda memperdalam informasi yang terkini dan juga aktual dan komprehensif. Saya Anissa Dasuki. Kedatangan Roni Talapesi ke Bareskrim Polri Sabtu siang guna mendampingi tersangka Barada Eliezer dalam pelayanan konseling rohani. Konseling rohaniawan merupakan permintaan Barada Eliezer setelah tersangka penembakan Brigadir Joshua telah mendapatkan konseling psikologis. Menurutnya, Barada Eliezer tengah mempersiapkan diri pasca Polri menyatakan berkas pembunuhan Brigadir Joshua yang menjeratnya siap untuk diserahkan ke kejaksaan.
Roni mengaku telah mempersiapkan ahli pidana, psikolog, dan sejumlah saksi yang meringankan Barada Eliezer. Ya, tahapannya kan kemarin ada konseling psikolog, kemudian hari ini adalah konseling rohaniawan. Kita mohon dukungan dari publik sehingga Baradae ini tetap stabil, sehat, siap untuk menjalani persidangan. Ya, GC-nya harapan kami adalah dengan diterimanya permohonan GC dari Baradae ini bisa meringankan nanti di pengadilannya. Terkait dengan penetapan tersangka Putri Sambo pada Jumat kemarin, kuasa hukum Barada Eliezer ini enggan berkomentar. Seperti apa jalannya konseling Barada Richard Eliezer? Kami sudah terhubung dengan Calvin Tonggi yang berada di Barreskrim Polri. Calvin, apakah proses pendampingan rohani saat ini masih berlangsung? Ya, selamat sore Anissa dan juga pemirsa. Pasca ditetapkannya mantan Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo atas kasus pembunuhan Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat, pada hari ini kuasa hukum Baradae Roni Talapesi mendatangi Barreskrim Polri sekitar pukul 12:29 siang tadi waktu Indonesia bagian Barat. Dan Roni ini datang ke Barreskrim untuk mendampingi Barada Richard Eliezer atau Baradae untuk melakukan konsuling rohani. Kemudian Roni juga menjelaskan bahwa Baradae sampai saat ini memang masih dalam kondisi yang baik dan juga sehat, di mana konsuling rohani ini dilakukan merupakan konsuling kedua setelah Baradae melakukan konsuling pertama, yaitu konsuling psikologi. Dalam penuturannya juga kuasa hukum Baradae Roni Talapesi mengungkapkan sejumlah persiapan yang dilakukan Baradae untuk justice kolaborator dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua, di mana Roni menyebutkan pihaknya akan mendatangkan saksi-saksi dan juga berbagai ahli untuk meringankan Baradae, mulai dari saksi yang untuk meringankan, ada juga dari baik pihak dari pidana dan juga ahli dari psikologi untuk meringankan Baradae di persidangan nanti. Dan dapat kami informasikan juga bahwa berdasarkan hasil dari press conference pada Jumat siang kemarin di Barreskrim Polri, Irwasum Polri Komjen Pol Agung Budi Marioto menyatakan menetapkan tersangka baru, yakni istri dari Irjen Pol Verdi Sambo, Putri Chandrawati, sebagai penetapan tersangka baru atas yang dinilai turut merencanakan pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, di mana untuk sementara ini Barreskrim Polri juga telah melimpahkan berkas perkara ke Kejaksaan Agung keempat tersangka, yakni Irjen Pol Verdi Sambo, Brigadir RR, Baradae, dan juga KM. Dan sampai saat ini ditetapkan 5 orang tersangka termasuk Putri Chandrawati. Sementara itu, Anissa. Baik, terima kasih Calvin Tonggi melaporkan langsung dari Barreskrim Polri. Selamat bertugas kembali, Calvin. Pemirsa, drama penembakan Brigadir Joshua tidak lepas dari drama manipulasi CCTV. Setelah dikabarkan hilang dan rusak, kini CCTV asli berhasil ditemukan. Sejumlah tabir kebohongan pun perlahan tersingkap. Drama penembakan yang menewaskan Brigadir Joshua terus mengalami perkembangan, bahkan mendekati titik terang. CCTV yang sempat dikabarkan hilang bahkan rusak akhirnya berhasil ditemukan. Penemuan itu terjadi setelah penyidik memeriksa sekitar 52 saksi. Dirtipidum Brigjen Andi Rian Jayadi mengungkapkan bahwa Polri berhasil menemukan rekaman CCTV saat kejadian di rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Alhamdulillah, CCTV yang sangat vital yang menggambarkan situasi sebelum Duren 3 itu berhasil kami temukan. Ya, berhasil kami temukan dengan sejumlah tindakan penyidik. Dari hasil penyidikan tersebut, tadi malam sampai pagi sudah dilakukan sejumlah kegiatan pemeriksaan, konfrontir. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Tim bahwa Ibu PC sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan berdasarkan 2 alat bukti, yang pertama adalah keterangan saksi, kemudian bukti elektronik berupa CCTV baik yang ada di Saguling, di lokasi Saguling, maupun yang ada di dekat TKP, ya, yang
selama ini menjadi pertanyaan publik yang diperoleh dari DVR Pos Satpam. Inilah yang menjadi bagian daripada circumstantial evidence atau barang bukti tidak langsung yang menjadi petunjuk bahwa PC ada di lokasi sejak di Saguling sampai dengan di Duren 3. Penemuan CCTV dianggap sangat penting bagi perkembangan penanganan kasus Brigadir Joshua. Karena dari CCTV tersebut tergambar situasi sebelum, sesaat, dan sesudah kejadian di Duren 3. Sebelumnya, Ferdi Sambo dan jajarannya terus berupaya untuk menghilangkan CCTV di sekitar tempat kejadian. Namun upaya ini berhasil digagalkan tim SUS. Hasilnya, ada 16 polisi yang diduga menghilangkan, memindahkan, dan mentransmisikan rekaman CCTV di rumah Ferdi Sambo. 6 diantaranya adalah perwira Polri. Penemuan CCTV ini langsung mematahkan argumen awal kepolisian terkait rusaknya CCTV di lokasi kejadian. Di rumah tersebut memang kebetulan CCTV-nya rusak kurang lebih 2 minggu yang lalu. Sejak 2 minggu yang lalu. Sehingga tidak dapat kami dapatkan. Namun demikian, tentunya kita tidak berhenti sampai di situ. Sejumlah tabir perlahan tersingkap. Beberapa narasi yang sebelumnya dibangun ternyata berbeda dengan hasil perkembangan penyidikan yang terus terungkap. Meski sudah ditetapkan tersangka, istri Irjen Sambo Putri Chandrawati hingga kini belum ditahan. Sudah ada rekan kami Nata Arman yang berada di kediaman Ferdi Sambo di Jalan Saguling, Jakarta. Nata, seperti apa situasi terkini di sana? Baik Anissa dan juga pemirsa, pasca ditetapkannya sebagai tersangka Ibu Putri Chandrawati pada kemarin tanggal 19 Agustus 2022, yang mana untuk suasana di rumah kediaman Putri Chandrawati di Jalan Saguling 3 Jakarta Selatan masih terpantau sepi, tidak ada aktivitas apapun itu, baik juga dari pihak keamanan juga tidak ada kepolisian yang berjaga di kawasan ini, hanya saja ada penjagaan dari security komplek yang mana tidak mengizinkan para awak media untuk mendekat langsung di depan rumah Ferdi Sambo. Dan seperti diketahui bahwa kemarin Putri sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun yang bersangkutan ini belum dilakukan penahanan karena yang bersangkutan mengaku sedang sakit dan juga meminta untuk istirahat selama 7 hari. Kemudian juga alasan Putri Chandrawati belum ditahan karena diduga pertimbangan bahwa saat ini memiliki peran sebagai ibu atau orang tua oleh 4 anak. Kemudian atas kasus ini sudah ada 5 tersangka yang ditetapkan dalam kasus kematian Brigadir J, yakni ada Ferdi Sambo selaku dalangnya, kemudian Baradae, Bribka RR, KM, kemudian juga Ibu Chandrawati yang ditetapkan sebagai tersangka pada kemarin. Dan untuk kasus ini Putri dikenakan pasal 340, subsider 338 Junto 56 dan juga KUHP disangkakan pada Putri Chandrawati dengan ancaman hukuman sama seperti keempat tersangka, yakni hukuman mati atau penjara seumur hidup. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan ke studio Anissa. Baik, terima kasih Nata Arman melaporkan langsung dari Jalan Saguling, Jakarta. Selamat bertugas kembali, Nata. Pemirsa, kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua akan melaporkan Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto ke Barreskrim Polri. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.